Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke teman-teman, seperti biasa kalian pasti selalu udah mengingat-ingat di saat saya membuka awali video ini ya teman-teman, dengan doa yang terbaik buat kalian semua. Sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Eh Makasih yang udah subscribe, yang udah like-nya juga, yang udah komen juga, share-nya ya teman-teman ya. Maaf banget aku agak lama kadang uploadnya karena kondisi aku yang sakit gitu ya teman-teman. Jadi agak terhalang gitu ya untuk membuat video gitu. Oke teman-teman, fokus aja dengan kisah cerita yang aku akan bawakan hari ini ya, pada malam hari ini teman-teman. Maaf ya agak hujan ya guys ya. Kisahnya adalah dari seorang teman kita yang masuk ke email aku gitu, yang masuk ke kisah-kisah yang masuk ke email aku. Mohon maaf banget ada yang belum aku bawakan kisahnya karena kondisi aku kadang tidak sehat gitu ya guys ya. Pada hari ini aku akan membawakan kisah seseorang yang membagikan ceritanya ke aku. Dia adalah Pak B ya. Dia tidak mau disebutkan namanya, adalah Pak B. Pak B ini bekerja di salah satu mall di daerah Bogor dan baru dibangun gitu ya guys ya. Baru berjalan gitu teman-teman. Kisahnya itu adalah di mana ada satu basement. Di situ kan ada basement 1 dan basement 2 ya teman-teman di mall itu. Jadi awal pertama mau bekerja, dia dan kawannya itu tersasar masuk ke basement 2 guys. Nah, di basement 2 itu teman-teman, Pak Beni dan temennya merasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu, sunyi, sepi, dan tempat itu dia bilang seperti lembab gitu. Dan pada saat dia masuk itu sepi banget dan auranya katanya tuh tidak baik dan tidak enak banget gitu ya teman-temannya. Dan si Pak B ini bilang ke temennya, ini kita salah nyasar kali gitu ya parkirannya. Nah, pada saat itu mereka mencari-cari kembali. Nah, setelah itu teman-teman, dia dia terus dapet basement 1 dan itu memang ramai, ada motor-motor gitu ya teman-teman. Pada saat itu dia mulai bekerja. Seiringnya waktu teman-teman, dia dapat desas-desus bahwa di basement 2 itu sering terjadi hal-hal yang horor gitu ya teman-teman ya. Terutama temennya itu yang biasa seperti dia dapat tugas rutin menyemprotkan fogging gitu ya guys ya. Fogging itu mungkin ya kayak buat kuman, laler, hama atau apa gitu di basement itu, karena basement itu lembab gitu ya guys, lembab dan sangat tidak enak gitu. Dan si bapak itu pada saat temennya Pak B ini pada saat menyemprotkan itu siang teman-teman, siang hari. Pada saat dia menyemprotkan itu, dia melihat ada beberapa anak kecil yang berlari-lari seperti bermain gitu ya teman-teman ya. Gimana sih anak-anak bermain gitu teman-teman. Nah, di situ dia berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat tidak wajar karena
itu basement itu tidak ada yang berani memasuki selain bapak itu yang semprot fogging sama security. Itu pun security tidak berani sendiri, teman-teman, berdua gitu ya. Sangat apa ya, kalau menurut aku hal sangat yang bener-bener serem tempatnya gitu, karena di siang hari pun mereka bapak itu melihat anak kecil itu berlari-lari gitu ya guys ya. Nah, setelah itu kejadian itu mungkin terjadi sekali atau dua kali gitu. Nah, esok harinya beberapa hari kemudian menurut Pak B ini dia mendapatkan cerita dari security ini bahwa di situ tuh sangat serem gitu. Soalnya pernah ada terjadi orang di situ kesurupan gitu ya teman-teman, kesurupan terus warga situ, orang situ, daerah situ, maksudnya orang yang pernah belanja ke situ mungkin ya. Nah, pada saat itu dia salah masuk, dia masuk ke basement itu teman-teman, dan dia kesurupan gitu. Nah, setelah kesurupan udah keluar, dia pulang, terus dia balik lagi katanya kesurupan lagi gitu ya guys ya. Nah, jadi si security ini yang lucunya itu security ini tidak pernah berani sendiri untuk memasuki basement itu ya, basement 2, maupun malam siang hari aja mereka merasa bahwa takut gitu ya guys ya. Mereka takut. Nah, di situ dia merasa bahwa tempat itu benar-benar ada gitu teman-teman. Kenapa bisa dikatakan ada? Karena ada dan sangat horor, karena di siang hari sore hari mereka itu seperti menampakkan gitu ya guys ya, suara-suara ada anak kecil berlari dan melihat anak kecil itu berlari gitu ya. Pada saatnya titik dimana bener-bener orang nggak ada yang berani ke situ selain security kontrol sebentar, itu pun berdua teman-teman, berdua. Dan si bapak itu temennya Pak B itu, bapak itu yang semprot fogging itu gitu ya guys ya. Nah, menurut bapak yang penyemprot fogging itu teman-teman, di basement itu dia pernah juga melihat ada perempuan memakai baju putih. Nah, si bapak ini merasa si perempuan itu adalah pengunjung gitu, pebelanja, pengunjung mall itu gitu kan ya. Dan jadi si bapak ini bertanya, "Bu, mau kemana?" gitu. Di tempat ini kan tidak ada buat parkir apa, memang tidak ada gitu. Dia sedang menyemprot fogging itu. Dan si perempuan itu hanya diam gitu ya teman-teman, diam, dan dia hanya berjalan. Spontan si bapak ini merasa, oh iya, dia merasa merinding, dan dia tidak hiraukan itu, dan dia selesaikan pekerjaannya, dia langsung keluar dari situ ya teman-teman. Jadi teman-teman, menurut aku, menurut si Pak B ini, di tempat itu basement 2 itu adalah horor, dan horor banget, karena menurut dia bahwa siang hari pun sore hari pun dia ada selalu menampakkan gitu ya guys ya. Jadi pada awal si Pak B ini masuk ke nyasar ke dalam basement 2 ini, dia udah merasakan teman-teman di situ ada sesuatu yang sangat besar auranya gitu ya teman-teman, sampai akhirnya mereka Pak B dan teman-temannya itu sangat tidak berani gitu ya ke situ ya gitu ya guys ya. Coba kalian bayangkan ya guys ya, pikirin juga, aku kadang juga suka berpikir teman-teman, kalau makhluk goib itu bisa beraktivitas, menunjukkan ekstensinya pada siang hari. Kalau malam teman-teman, kita nggak jadi masalah ya teman-teman ya, karena malam itu memang namanya malam gitu ya guys ya, waktunya untuk mereka mungkin kalau menurut mereka itu malam itu kegelapan adalah
kesukaan mereka gitu ya teman-teman. Dan mereka tugasnya ya mungkin bukan tugas seperti dia tuh bisa terlihat di malam hari, tapi yang anehnya lagi teman-teman, ini siang gitu ya, siang hari, dan sering di situ terjadi kesurupan gitu ya. Baik mungkin kalau menurut saya penghuni di sana tuh jadi bukan cuma di situ teman-teman, jadi dia kayak ke kamar mandinya. Namanya kamar mandi teman-teman, jangankan di mall ya, di kita aja itu ada penunggunya gitu ya guys ya. Jadi gitu teman-teman, kalau menurut Pak B itu buat dan si Pak B ini sudah merasakan, dan dia sangat tidak berani untuk ke sana karena awal pertama aja dia nyasar gitu ya guys. Dia tuh udah di sana gitu ya teman-teman. Dia udah merasakan auranya tuh sangat besar, ditambah cerita lagi, ditambah lagi temannya yang mengalaminya gitu ya, teman mengalaminya hal-hal seperti itu gitu ya guys ya. Dan si Pak B ini bertanya gitu ya teman, Pak B ini belum apa namanya, belum mendapatkan sesuatu yang pasti bahwa sebenarnya mall itu dibangun di atas apa gitu ya teman-teman. Apakah rawa, apakah kuburan, makam gitu ya. Jadi sepertinya mall ini ada yang di apa namanya ya, eh, yang dia tidak tahu gitu ya, dan dia tuh terus mencari bahwa ini mencari sumber-sumber ininya dari mana gitu ya guys ya. Mall ini kok bisa sampai sehoror itu gitu ya, apa namanya, sehebat itu penampakannya di siang hari atau di sore hari gitu ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, si dia menceritakan Pak B ini bahwa dia juga pernah mengalami hal-hal yang menurut dia horor juga, tapi dia horor itu dianggap sama dia hanya sebagai halusinasi gitu ya guys ya. Pada saat itu juga mungkin ada kepenasaran antara Pak B dan teman-temannya untuk melihat ke basement itu ya guys ya. Sebenarnya apa namanya ya, kalau menurut aku sih justru kalau tempat itu semakin dikosongkan dan tidak ada aktivitas, itu semakin apa ya, mencekam gitu ya guys ya. Sepertinya gitu ya, menurut yang membagikan cerita ini kepada aku, sepertinya yang mempunyai mall itu dan penghuni di basement 2 itu ada perjanjian gitu ya guys ya. Sampai benar-benar tempat itu sepertinya begini, lu boleh bangun di sini gitu kan, tetapi khusus tempat saya di sini gitu. Jadi tidak boleh melanggar dan tidak boleh ini ya, apa namanya, semaunya gitu ya, mendirikan semaunya gitu, sehingga si di basement ini bener-bener tidak boleh gitu, bener-bener ditutup, digaris gitu, bahwa apa namanya, bahwa basement itu sangatlah tidak boleh gitu. Kecuali makanya basement itu walaupun tidak ditempati gitu ya guys ya, tidak dipakai aktivitas, tidak ada orang satupun duduk-duduk di sana atau berdiri di sana, kecuali yang fogging, yang maksudnya yang semprot fogging itu guys, yang semprot buat hama atau apa bakteri-bakteri, jadi tidak ini ya, rusak gitu ya teman-teman. Jadi cuma dia dan security aja, dan itu pun security sekali lagi aku katakan 2 orang teman-teman, jadi tidak berani sendiri gitu ya. Pada saat itu juga si Pak B itu tanpa sengaja ya teman-teman ya, singkat cerita dia juga mengalami nih ya teman-teman ya, si Pak B itu lewat di situ, dan itu pun siang juga ya guys ya, siang. Dan si Pak B ini nggak tahu kenapa penasaran, memberanikan dirinya sendiri untuk melewati dan berdiri di sana. Tiba-tiba si Pak B ini sudah memang udah ada rasa takut gitu ya guys ya, ada rasa takut, terus dia memberanikan diri berdiri di antara di tengah basement itu, dan dia benar-benar melihat sesuatu di sana gitu guys. Sampai si Pak B ini
berjalan cepet-cepet gitu untuk merasakan dan melihat keingintahuan apakah ada penampakan. Ternyata benar guys, sore hari gitu ya, sore hari dia coba sebelum pulang dia ke sana berdiri gitu untuk membuktikan gitu ya bahwa benar apa tidak gitu menurut cita-cita dan dia rasakan awal pertama nyasar di basement itu teman-temannya. Dan pada saat itu juga merasakan dan melihat dan dia terburu-buru dan akhirnya dia berpikir bahwa cerita itu bukan sekedar cerita teman-teman, memang benar-benar angker basementnya teman-teman. Jadi dia dan teman-teman benar-benar tidak berani untuk ke sana kecuali yang semprot itu. Kalau yang bapak semprot itu yang biasa fogging, dia sudah terbiasa guys, takut ujung-ujungnya terbirit-birit tapi jalan cepet-cepet gitu setelah melihat atau terjadi sesuatu. Tapi ya memang udah tugas gitu ya guys, mau nggak mau walaupun dia nyemprot mungkin dalam keadaan celingak-celinguk, lihat sono kaget-kagetan guys ya, mau nggak mau itu adalah kerjaan dia gitu ya teman-teman. Jadi gitu teman ceritanya dari Pak B, bahwa nggak semua mall juga ya ada horor begitu di basementnya, tapi yang saya rasakan sih, saya bisa merasakan gitu ya guys bahwa memang bener-bener itu luar biasa ya, sampai bisa menampakkan siang dan sore gitu ya, sampai aktivitasnya tuh bener-bener ada gitu ya guys ya. Jadi ternyata memang si Pak B itu dan teman-temannya merasakan dan melihat gitu ya teman-temannya. Oke teman-teman, itu aja cerita dari aku. Terima kasih Pak B yang udah berbagi cerita. Semoga Pak B di sana tidak diganggu dan semoga juga teman-temannya aman-aman selalu, dan terutama Pak yang menyemprot fogging itu ya guys ya. Mudah-mudahan dia jangan diganggu karena menurut ceritanya dia itu bahwa sering banget orang kesurupan di situ guys gitu teman-teman. Jadi kita tuh kalau menurut aku nggak usah lah istilahnya takut-takut banget gitu, tapi berani-berani banget jangan gitu ya guys. Oke guys, itu aja cerita aku, semoga kalian terhibur, semoga kalian sehat terus, semoga kalian tidak bosan-bosan, semoga kalian nggak pelit jempolnya buat subscribe, buat nonton aku, buat apa namanya nge-share-nya gitu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya agak lama mengupload video, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan aku ya teman-teman sehat selalu karena biar aku bisa terus mengupload video-video yang baru gitu ya guys ya. Untuk teman-teman ada yang berbagi cerita, mohon maaf belum saya bawakan nanti teman-teman ya satu persatu, karena kondisi aku memang lagi sakit gitu ya guys ya. Di saat aku enak aku bisa ngupload video gitu teman-teman. Oke, buat kalian semua hati-hati di musim hujan ini. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkena banjir-banjir gitu ya guys ya, tidak terkena sakit gitu ya guys ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.